Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik baik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan apa harapan honorer setelah Undang-Undang Aparatur Sipil Negara diresmikan pada tanggal 3 Oktober 2023 dan setelah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Nah, Bapak Ibu, di sini disampaikan bahwa Undang-Undang Aparatur Sipil Negara diteken oleh Presiden Jokowi. Pemerintah didesak percepat keluarkan peraturan pemerintah sebagai peraturan pemerintah pelaksana dari Undang-Undang ASN yang telah diresmikan tersebut. Bapak Ibu, terkait dengan informasi ini tentunya semuanya pada penasaran kira-kira apa yang disampaikan setelah pengesahan Undang-Undang ASN ini. Mari kita simak informasinya dan jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Klaten, Presiden Jokowi resmi menandatangani Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan diberi nomor 20 tahun 2023. Dengan terbitnya tanda tangan tersebut, pemerintah didesak segera mengeluarkan peraturan pemerintah. Jadi, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sudah dinomori nomor 20 tahun 2023. Artinya, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara harus segera ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah. Nah, di sini sampaikan kami atau kita meminta peraturan pemerintah tidak 6 bulan tapi 3 bulan. Ini kata anggota Komisi 2 DPR Muhammad Toha kepada Detik Jateng di Klaten pada hari Minggu 5 November 2023. Menurut Toha, waktu 6 bulan terlalu lama sehingga diminta bulan Desember ini diharapkan sudah selesai tentang peraturan pemerintah manajemen aparatur sipil negara. Pokok-pokok dalam undang-undang itu yakni menyelamatkan tenaga honorer yang jumlahnya 2,3 juta orang banyaknya. Karena dengan peraturan pemerintah 49 yang lalu pada November 2023 tidak ada lagi honorer di lembaga pemerintah. Artinya honorer diselamatkan, jelas Toha. Selain segera perlu ada peraturan pemerintah, terang Toha harus segera ditindaklanjuti dengan surat edaran Menpan RB kepada semua lembaga instansi untuk mengalokasikan anggaran untuk gaji tentunya. Dikatakan Toha, di Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ada pasal 66 yang menyatakan pegawai non aparatur sipil negara wajib dilakukan penataan sampai Desember 2024. Artinya, tidak ada honorer lagi dan harus diangkat. Artinya, tidak ada honorer lagi dan harus diangkat. Ketika harus diangkat itu kan perlu diatur dengan peraturan pemerintah manajemen aparatur sipil negara itu. Saya buat TikTok ternyata banyak pemasukan papar dia. Penataan itu tegasnya tidak boleh lagi untuk main-main dan harus lakukan verifikasi, validasi, dan pengangkatan. Verifikasi dan validasi diperlukan karena belajar dari tahun 2022. Kenapa verifikasi validasi? Karena ketika 2022 ada pengumuman honorer mau diangkat jadi P3K, akhirnya para kepala daerah, instansi, dan dinas merekrut sehingga Agustus 2023 datanya jadi 5 jutaan imbuh Toha. Validasi ujar Toha tidak hanya oleh Menpan RB, tapi juga BPK untuk memeriksa slip gaji sehingga
tidak ada pemalsuan dan penipuan. DPR akan meminta hasil verifikasi validasi tersebut. Kita dalam arti Komisi 2 akan minta hasil verifikasi dan validasi itu. Ketika membuat peraturan pemerintah, DPR juga harus dilibatkan karena banyak masukan dari masyarakat Pungkas Toha. Dikutip dari Detik Finance, Presiden Joko Widodo resmi menandatangani Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara yang diberi nomor 20 tahun 2023. Aturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 31 Oktober 2023. Aturan ini salah satunya menyangkut kesetaraan hak antara pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, termasuk soal jaminan pensiun yang sebelumnya hanya bisa dinikmati oleh pegawai negeri sipil. Nah, dengan adanya peraturan pemerintah ini dan tentunya dengan disahkannya Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, maka ditunggu peraturan pemerintah terkait dengan pelaksana dari Undang-Undang ASN tersebut. Antara PNS nantinya dan pegawai P3K tidak ada perbedaan lagi. Jadi pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa material dan atau non-material. Ini tertulis pada pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Ini dikutip pada Kamis 2 November 2023. Itulah informasi Bapak Ibu terkait dengan hal ini. Kiranya apa yang disampaikan sebagaimana harapan para honorer segera terrealisir di tahun 2023 dan paling lama sesuai dengan target penataan honorer yaitu Desember 2024 tahun depan. Bapak Ibu honorer, tentunya ini adalah satu hal yang perlu kita ketahui bersama dan kita pantau bersama kira-kira bagaimana pemerintah bersama dengan DPR RI untuk melakukan satu gebrakan cepat untuk menata honorer ini. Tentunya semua berpatokan pada peraturan pemerintah yang segera akan diterbitkan. Nah, Bapak Ibu, itulah informasi terkini terkait dengan hal ini. Dan ingat bahwa prosesnya itu ada proses verifikasi dan validasi yang seterusnya nanti setelah kelar semuanya baru beranjak pada proses pengangkatan para honorer menjadi aparatur sipil negara. Satu hal yang perlu kita syukuri dengan adanya Undang-Undang ASN 2023, demikian dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang sudah menjadi payung hukum yang dapat melindungi hak honorer demikian dengan para P3K. Semoga semuanya bisa terakomodir sebagaimana harapan. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.